laut yang begitu indah. Oh ini ya Bah ya? Ada gapuranya sekarang. Kalau dulu belum ada, sekarang Iya. Alhamdulillah ya Bah ya. Ada wisata pemandian. Karanghau Cisolok. Ini sahabat, kita memasuki area Sumur 7 ya. Banyak rajungan atau apa nih Bah nih? Kepiting, kepiting. Oh ini Sumur 7-nya Bah ya? Ini yang pertama. Ada nama-namanya nggak Bah? Ada, ini sumur yang pertama. Yaitu sumur pembuka segala pintu. Oh ini sumur pembuka segala pintu. Pembuka segala pintu ya. Iya. Jadi pintu apa saja di sini ada. Pintu rezeki, pintu apa? Aura. Pintu untuk jabatan, jabatan. Iya. Kedudukan. Nah, di sini ada di sumur yang pertama. Insya Allah ada karomahnya di sini Bah ya. Nah, 7 sumur sendiri ini adalah salah satu tempat ritualnya, karomahnya, barokahnya para karuhun dulu. Diambil dari sejarahnya Ibu Kanjeng Ratu Nyimas Dewi Roro Kidul, penguasa pantai laut sini. selatan. Iya. Gitu. Jadi sumur 7 itu yang aslinya sebetulnya dulu ada di dalam istananya Ibu Ratu di dalam laut. Nah, perlu dijelaskan Bah. Betul. Logikanya untuk kita zaman sekarang kan tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam laut, ke dalam istananya Ibu Ratu yang ada di dalam laut tanpa kita memiliki ilmunya kan gitu. Betul Bah. Makanya dari hasil petunjuk yang disampaikan oleh Paduka Presiden Soekarno dulu, carilah tempat yang ada di pinggir laut. Nah, karomah ibu pasti akan nyampe ke sana. Jadi maka ditemukanlah tempat yang persis sekarang di sini. Jadi boleh dibilang ini simbol ya Bah ya? Betul. Simbol. Ini bisa masuk simbol karena walaupun di mana tempatnya ini masih mengarah ke istananya ibu yang ada di dasar laut. Jadi karomah ibu dari 7 sumur yang aslinya bisa sampai ke sini. Ya, betul. Terus di mana lagi Bah? Ini pertama. Itu pertama ya. Yang kedua ya. Yang kedua ya. Wah, sahabat Bay Misteri, kita menuju sumur yang kedua ya. Oh, ini sumur kedua Bah ya? Namanya? Tempatnya agak luas ya? Agak luas sedikit dari sumur yang pertama. Karena sumur yang pertama ini cara mandinya juga satu persatu. Satu persatu ya. Sumur yang pertama, kalau di sumur yang kedua ini bisa berlima, bisa juga satu orang bisa berlima atau sampai 7 orang ke atasnya. Oh gitu Bah ya. Paling banyak gitu. Nah, sumur ini kegunaannya untuk rezeki. Lebih ya. kepada rezeki gitu. Rezeki. Gitu. Iya Bah. Kedua ini. Kedua. Terus selanjutnya? Dan ini sumur yang ketiga. Ini yang ketiga Bah. Sumur yang ketiga. Ini tidak terlalu dalam. Beda dengan sumur yang pertama dan kedua harus turun. Ini cukup dengan kita duduk di atasnya. Oh, di atasnya. Terus kaki kita diselonjorkan. Oh, menjulur ke sana Bah ya. Menjulur ke sana, kaki kita diselonjorkan. Terus nanti setelah selesai doa, baru kita cuci muka 3 kali. Oh, gitu Bah ya. Kalau yang satu kedua kan kita turun, kita nyelam 3 kali. Kalau ini cukup kita duduk, selonjorkan kaki ke bawah. Ke dalam kolam, ke dalam sumur tersebut, baru setelah selesai doa kita cuci muka 3 kali. Oh iya. Nah, selanjutnya Bah, ini ketiga, yang keempat ya Bah ya? Ini yang keempat. Oh ini yang luas Bah ya? Sumur yang paling besar. Kenapa? Sumur yang keempat nih, dari 7 sumur ini kan ada di tengah-tengah. Iya. Ya. Itu kan 1, 2, 3, 4, nanti ada 5, 6, 7. Oh. Posisinya kan dia di tengah. Iya. Dalam hitungan sumurnya gitu. Iya. Paling luas. Di sini bisa berjamaah. Tidak dibatasi mau berapa orang silahkan. Yang pasti sumur keempat ini adalah lebih kepada untuk pengasihan. Pengasihan, penglaris Bah ya. Di sini kita bisa memohon sama Allah, meminta karomah barokahnya para karuhun untuk minta penglaris. Oh gitu Bah ya. Lebih kepada untuk mencari jodoh, yang sulit punya jodoh. Nah di sini bisa minta. Mintanya langsung sama Allah tapi dengan karomah dari sini. Karomah dari air sumur yang keempat ini. Keempat. Yang kelima apa? Ini yang kelima.
sama dengan yang ketiga kayaknya. Oh, berdampingan nih, Bah ya. Ini Berdampingan. Tidak Iya. jauh. Nah, yang kelima ini sama dengan yang ketiga bentuknya, kecil, nggak terlalu besar, dan ini cukup dengan kita duduk di atasnya aja, selonjoran kaki ya. Setelah selesai doa kita mohon, baru kita cuci muka 3 kali. Oh gitu, Bah ya. Ini yang ke-5 ya, ke-6. Oh, ini yang ke-6, Bah ya. Ini sumur yang paling kecil. Paling kecil, Bah ya. Iya. Kecil. Paling kecil, Bah. Ya. Ini sumur ke-6. Ini kalau kita lihat bentuknya persis kayak angka 6 berbentuk sana. Oh iya. Lingkarannya gitu, ada lingkaran bulat bawahnya angka 6. Iya. Tuh, jadi sumur paling kecil. Nah, ini bisa dilakukan secara berbarengan juga, cuma hanya duduk di atas saja, kaki diselonjorin, baru cuci muka 3 kali setelah selesai doa. Nah, ini sumur pamungkas. Ini terakhir, Bah ya. Nah, ini sumur terakhir. Kayaknya paling dalam nih, Bah nih. Lumayan cukup besar dibandingkan sumur yang 5 ke 6 ke 5. Iya. Ini sumur yang terakhir, sumur pamungkas. Iya. Tempatnya ini lebih dekat ke lautnya. Ke lautnya ya, Bah ya. Ke laut bebasnya lebih dekat. Ini sumur yang terakhir posisinya. Iya. Sumur pamungkas ini lebih kepada untuk kejayaan atau kesuksesan. Oh iya, Pak. Jadi setelah kita bisa melewati sumur yang pertama, kedua sampai ke-6, kita pasti akan melalui sumur yang terakhir. Yang ke-7 karena untuk mencapai kesuksesan itu, berarti kita harus melewati beberapa tahapan. Betul. Maka setelah kita bisa melewati tahap 1, 2, 3, ke-4, ke-5, ke-6, akhirnya kita bisa mencapai ke-7. Iya, Bah. Nah, maknanya berarti kalau kita sampai ke-7, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dengan pertolongan Allah, insya Allah bisa terkabul. Amin, Bah. Ini sumur yang ke-7. Tapi tetap kita bermohonnya mah kepada Allah. Betul, ya, Bah ya. Jangan kita mengambil karomah dari sini ya. Semua bermuaranya kita kepada Allah. Iya. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Iya. Tapi hakikat Allah ini tidak akan kita raih, tidak akan Allah berikan kepada kita kalau syariatnya tidak pernah kita jalani. Iya, Bah. Iya, Bah. Karena apa? Ketika kita ingin mencari keberkahan dari Allah, maka kita harus mencari karomah barokahnya para karuhun. Iya, Bah. Khususnya kita ritual mandi kembang di 7 sumur ini. Insya Allah, kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan di sini, terutama di tempat-tempat ritual yang ada di Pelabuhan Ratu, segala cita-cita kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, asal kita yakin dan kita ikhlas melaksanakannya, insya Allah semua akan terkabul. Amin. Dengan izin Allah tapi. Iya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kami jelaskan. Dari pertama tadi dari batu kursi ya, Bah ya. Nah, sekarang ke sumur 7. 7 sumur ya, atau sumur 7. Ini hanya salah satu tempat-tempat ritual yang ada di Pelabuhan Ratu. Sebetulnya masih banyak sih. Masih banyak ya, Bah ya. Tempat-tempat ritual yang harus kita datangin untuk mencari keberkahan, untuk mencari kebarokahan. Bisa disebutkan di mana aja, Bah? Sebagai pertanyaan terakhir saya lah. Ada beberapa ritual yang memang harus kita lakukan di sini ketika kita mau mencari keberkahan. Nah, pertama kita tadi datang ke sowan ke patilasannya Ibu yang ada di Gunung Winarum. Terus kita nanti turun ke batu kursi. Di situ kita melakukan meditasi. Waktunya tidak kita batasi, silakan mau berapa menit, mau berapa jam, silakan. Setelah dari batu kursi kita turun ke 7 sumur untuk ritual mandi kembang. Tujuan mandi kembang sendiri adalah untuk membersihkan segala penyakit, segala aura-aura negatif yang ada di badan kita. Membuka aura lah. Ya, bisa membuka aura, bisa membersihkan diri kita dari kotoran, dari aib, dari segala macam apa yang kita dulu pernah lakukan, dari berbagai macam kesalahan bisa dinetralisir dengan kita mengadakan ritual mandi kembang. Oh gitu, Pak ya. Segala penyakit mungkin akan sembuh, akan hilang dengan izin Allah, dengan sendirinya seperti itu. Kalau kita yakin dan ikhlas melaksanakannya seperti itu. Nah, selain tempat ini masih ada tempat-tempat yang lain memang dianggap ritual. Dianggap mengandung sesuatu yang sifatnya ada magicnya gitu. Karomah lah. Ada karomah, ada berkah para karuhun para Allah kan gitu. Nah, diantaranya kita harus nanti datang ke pemandiannya Eyang Gentar Bumi. Oh, Gentar Bumi. Eyang Gentar Bumi. Nah, terus nanti kita harus mandi juga di
air payo yang ada di Sakawayana. Oh, Sakawayana ya. Air payo, ya, air payo itu air pertemuan. Pertemuan antara air laut dengan air darat, air sungai. Oh, iya, nah, iya, Pak. Artinya maknanya air payo, air pertemuan ini adalah segala sesuatu di situ akan dipertemukan. Nah, jadi kalau kita sulit punya jodoh, insya Allah akan dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Kalau kita sudah berumah tangga sekian tahun belum dikarunia anak, insya Allah kalau kita mandi di situ dengan izin Allah akan dipercaya memiliki keturunan. Oh gitu anak. Bah ya. Nah, kalau kita sulit mencari kerja, kalau kita ikhlas dan yakin melaksanakan ritualnya, insya Allah kita akan mendapatkan pekerjaan. Iya, nah, iya Bah. Seperti itu. Nah, terus yang terakhir nanti. Yang terakhir. Nah, kita harus masuk ke kamar khusus Ibu Ratu. Oh. Itu kamar 308 yang ada di Inna Samudra Bis Hotel. Oh iya nah, Bah, iya Bah. Kamar 308. Nah, sejarah kamar 308 itu diambil dari petunjuknya Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno. Pak Soekarno, Pak Soekarno iya. Nah, itu kamar khususnya Pak Karno dulu awalnya. Awalnya? Iya, dulu. Nah, logikanya hotel tersebut dibangun sekitar tahun 60 sekian. Nah, gitu. Logikanya pada waktu itu di Pelabuhan Ratu tahun 60 atau tahun 70 di sini masih sepi, masih hutan. Masih hutan. Nah, kenapa Pak Karno punya pemikiran membangun hotel tersebut? Karena Pak Karno tahu bahwa di Pelabuhan Ratu ini ada tempat keramat, ada tempat para aulia, para karuhun. Maka dibangunlah hotel tersebut, namanya Samudra Bis Hotel. Iya Bah. Nah, Pak Karno meminta izin kepada pihak hotel untuk menyediakan satu kamar khusus untuk beliau. Untuk beliau istirahat di situ, yaitu kamar 308 di lantai ketiga. Iya. Nah, entah Pak Karno di kamar tersebut tidur atau enggak, entah melakukan sesuatu apa tidak, yang pasti ketika Pak Karno ada di dalam tersebut, yang suka hadir adalah karomahnya Ibu Ratu. Oh iya Bah. Gitu. Nah, selama Pak Karno masih hidup pada waktu itu, kamar tersebut tidak bisa dibuka untuk umum, tidak bisa disewakan. Privat. Nah, khusus privat kamarnya Presiden Karno pada waktu itu. Nah, setelah Pak Karno meninggal, barulah pihak hotel minta izin kepada istana yang ada di Jakarta, Istana Presiden, untuk dibuka untuk umum. Nah, akhirnya pada waktu itu ada yang coba masuk ke situ. Ternyata benar apa yang dirasakan dulu oleh Pak Karno ternyata terbukti. Pak. Setelah dia masuk ke situ, dia tirakat, karomah ibu sampai karomah ibu ada hadir. Nah, pengakuan orang tersebut yang dulu pertama kali masuk ke situ. Akhirnya sampai sekarang banyak orang yang ingin mencoba masuk ke situ, dan banyak yang sudah membuktikan ternyata benar adanya. Sebagian orang-orang yang masuk di situ benar adanya, dia mendapatkan karomah barokahnya para karun, khususnya Ibu Ratu itu. Nah, sampai sekarang 308 disewakan untuk umum. Bisa untuk umum Mbak ya? Betul. Nah, setelah ada izin dari pihak istana yang ada di Jakarta. Oh iya Mbak. Yang ada di Jakarta seperti itu. Nah, jadi berkah karomah para karuhun di Pelabuhan Ratu ini ada beberapa ritual yang memang harus kita lakukan, karena mencari keberkahan itu tidak cukup satu kali datang. Betul. Tidak cukup satu kali kita meminta. Iya. Tidak cukup satu kali kita melaksanakan ritualnya. Iya. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan di sini. Iya. Nah, minimal ini kalau kita ingin mencapai sempurna dari tahapan tersebut, harus mencapai tahapan ke-7. Iya. Jadi kita harus 7 kali datang ke tempat karomah barokahnya para karun yang ada di Pelabuhan Ratu, khususnya yang ada di Gunung Winarum. Gunung Winarum Karanghau ini. Iya. Nah, gitu. Jadi dari tahapan-tahapan tersebut kita akan mendapatkan sesuatu petunjuk buat kita. Setelah malam pertama kita datang ke sini, kita akan mendapat petunjuk nanti harus kemana. Nah, ini akan menjadi petunjuk buat para peziarah yang datang ke patilasannya Ibu Ratu. Nah, seperti itu. Jadi tetap saya sampaikan kepada siapapun yang akan datang ke karomanya karuhun yang ada di Pelabuhan Ratu, khususnya pesanggerahan Gunung Winarum Karanghau ini, lakukanlah segala sesuatu dasarnya dengan ikhlas, dibarengi dengan keyakinan kepada Allah.
Iya, iya. Insya Allah segala hajat kita, segala keinginan kita akan terkabul, akan tercapai. Amin, amin, amin. Atas apa yang kita lakukan, dasarnya dengan ikhlas, kita langsung memohonnya kepada Allah, barakah karomah dari para karuhun, iya, khususnya iya. dari Ibu Ratu. Betul, Insya Pak. Allah hajat dan keinginan kita insya Allah akan terkabul atas Amin. izin Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Oh, iya, Nah, iya. mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Tolong ambil hikmahnya dari apa yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Oke, Pak.